Terima kasih Bapa di surga, tibalah saat kami akan mendengarkan kebenaran firman. Semua yang terlibat, yang membacakan firman-Mu, bahkan yang mengajarkan kebenaran firman-Mu, Bapak Pastor Joseph Paulian dan semua kami yang mendengar, biarlah Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan itu menjadi kekuatan kami. Oke, tadi agak nge-praise suaranya Pak Yance. Baik, kita lanjutkan. Silakan Ibu Ayu. Dimulai Bu Ayu. Ya, saya akan membacakan Mazmur pasal 58. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geliginya singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Amin. Demikian. Silakan Pak Cecep dilanjut. Baik, saya lanjutkan Matius 20 ayat 1 sampai 34. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerjaan-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu
sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi banyak orang itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka, ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Pak Cecep Utama dan Ibu Ayu Anggreni yang sudah membaca Alkitab. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Pembesar Lalim yang akan dibawakan oleh Dr. Joseph Pauljang, Gembala kita. Kepada Pastor Paul, dipersilakan.
Ya, sambil nunggu Pastor Paul, Bapak Ibu, kita ingat selalu tayangan dari Hagios Internasional yang live setiap hari melalui Zoom Shalom Indonesia ID 8517777245545 ada. Yang pertama, Dr. Medsos setiap sore pukul 18 atau jam 6 sampai 21 dan dilanjut dengan acara malam sesi kedua. Ya, kita dengar Pastor Paul. Silakan, Pastor. Itu mana hilang. Sudah, Pastor. Oke, iya, soalnya saya bingung yang mana karena zoom-nya di atas masih nyala. Saya belum sempat naik, ada banyak tamu hari ini ya. Oke, terima kasih. Luar biasa, judulnya hari ini Pembesar Lalim, saudara ya. Pembesar Lalim. Saudara, dulu saya pernah cerita ya, saudara ya. Kalau saya licik, Anda pasti takut sama saya dan pasti organisasi tenang. Ya, setiap kali kamu ngelitik saya tak gejluk, saudara. Banyak orang bilang saya otoriter, saudara ya. Tapi kalau saya otoriter, pertanyaannya kenapa bendaharanya bukan kakak saya, saudara? Ya, Anda tahu yayasan ini, kakak saya itu matanya setengah buta, saudara. Keponakan saya tak suruh kerja multimedia di yayasan, bukan karena saya mau nolong dia, saudara, bukan. Saking kita bolak-balik ganti orang multimedia, nggak ada yang becus. Sampai jengkel sekali saya. Kerjaan gampang kok, nggak ada yang bisa ngerjain ya. Padahal dikasih uang semuanya. Dari dulu, dari awal berdirinya Yayasan Damaris. Terpaksa saya minta keponakan saya, Bram. Karena dia memang orang multimedia. Sekarang Anda lihat, rapi kan? Terus ada kan multimedianya kan? Semuanya. Ya, sekarang ada Pak Yesaya Tameses juga membantu ya. Pak Yesaya Tameses ternyata bagus juga, enggak kalah rajin dengan Bram. Tapi kita sudah terlanjur merekrut Bram waktu itu ya. Gajinya pun cuma 3 juta, saudara. Ya kan, kalau dibanding dengan gajinya Marcel, orang enggak kenal saya, saudara Marcel itu. Sekarang kenal. Kalau saya otoriter, kenapa yang jadi bendahara bukan kakak saya? Kenapa bukan ipar saya? Ipar saya juga akunting, saudara. Kenapa bukan istri kakak saya? Istri kakak saya juga akunting. Kami itu keluarga banyak yang akunting di rumah itu. Keluarga saya. Adiknya anak dua-duanya akunting. Di perusahaan besar, saudara. Perusahaan terkenal. Ada saya sebut itu TBK itu perusahaannya. Tahu semua. Ya. Kenapa tidak ada satupun saudara saya yang ada di dalam yayasan? Daripada saya menggaji beberapa orang, mendingan gajinya kan jadi satu, suruh bayar mereka kan. Betul, saudara. Kalau saya otoriter, pasti saya akan gunakan seperti itu. Kenapa Galarua dulu nggak tak kasih kakak saya? Kakak saya itu preman, saudara. Berani dia. Kenapa bukan dia yang pegang kakak saya? Pak Putih tahu tuh. Kalau saya otoriter. Tetapi justru saya tunjukkan. Bahkan nama saya saja tidak ada di yayasan. Jadi waktu itu Galaruan nekat mau split, ya split saya nggak bisa apa-apa. Nggak mau kasih laporan keuangan, saya nggak bisa apa-apa. Kalau nih tiba-tiba Pak Enado mau berkhianat, ya saya nggak bisa apa, saudara. Kalau tiba-tiba Pak Stephen sama Bu Linda berkhianat, ya saya nggak bisa apa-apa. Ya maaf Pak, saya baru tahu Linda itu teman baiknya kakak saya juga baru kemarin-kemarin. Dulu-dulu saya juga nggak tahu kalau Bu Linda itu teman kakak saya. Ya saudara, kalau mau saya otoriter, pasti saya akan gunakan. Ya kan, dan kalau saya otoriter, saya gunakan kekuasaan, tuh uang saya nyari kok. Kayak Edis itu loh, uang tuh 10 miliar ditelan sendiri semua, buat beli rumahnya di atas nama dia kan. Daripada saya rumah bayar kontrakan, sebulan saya bayar itu cuma mendingan uang 40 miliar buat saya beli rumah, betul nggak? Loh, kita cerita yang waras, saudara. Saya kumpulkan uang 40 miliar loh. Saya ngumpulkan dari YouTube ini 40 miliar. Kalau saya otoriter, mendingan uangnya buat saya, saudara, 40 miliar. Buat saya beli rumah. Daripada saya kerekelan tiap bulan. Sekarang kita ya, tiap bulan mau bayar gereja, itu sewa gereja, ya saya nombokin sendiri seringkali, saudara.
ya kan, untuk operasional kita, nombokin sendiri dengan sukacita. Karena hidup kami memang untuk itu, bukan dengan mengeluh, dengan sukacita. Tapi kalau saya otoriter, ngapain saya kalau saya punya 40 miliar kok? Kok jadi saya susah? Ngapain saya kasih sembako, kasih beasiswa buat orang-orang, dengan duitnya tak tilep saya sendiri semuanya, kayak si Rudi Yohanes. Bener nggak, saudara? Iya kan? Kalian nggak usah tahu, itu kan urusan saya. Saudara ya. Tapi cara Tuhan nggak begitu. Itulah yang diajarkan komunitas ini, saudara. Makanya saya marah ketika Pak David bilang, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Pak David itu orang yang tulus dan baik, saudara. Tetapi ketika Pak David bicara, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang siapa-siapa. Itu membuat intrik di dalam. Makanya saya tegur Pak David, nggak boleh Pak David. Nggak boleh begitu, orang semua resah. Orang semua bertanya-tanya, dan saya salah jawab. Orang bertanya saya, kenapa begini, kenapa begitu. Nggak tahu saya, bukan dari saya. Akhirnya orang berpikir Pak David mau split, saudara. Akhirnya pergi jelek, ya salah Pak David sendiri. Pak David cerita panjang lebar, saudara ya. Saya nggak negur juga. Dan saya juga nggak bisa nanya, karena kan haknya setiap orang. Kamu di sini punya kehendak bebas, kamu boleh bikin komunitas. Boleh, saudara ya. Boleh. Nggak bisa ngelarang. Kamu kan bukan punya saya. Jadi saya cuma bilang, ya nggak tahu. Pokoknya kita nggak tahu. Tapi kalau Pak David enggak, ini karena begini-begini. Harusnya Pak David bilang dari awal. Bilang sama saya, iya saya ingin bukti dulu Pak. Saya ingin membuktikan dulu. Nah itu nggak boleh. Itu aturan main kita Pak. Harus terbuka, transparan. Kalau Pak David ngomong transparan, Pak David itu nggak jadi telenan orang-orang. Pasti saya endorse, pasti orang banyak yang ikut. Karena Pak David bilang jangan bilang-bilang, termasuk jangan bilang-bilang Pak Paul. Orang justru kan bertanya-tanya mengapa jangan bilang-bilang Pak Paul. Ya, saya ngomong begini karena saya sudah ngomong sama Pak David baik-baik, saudara ya. Jadi saya mengendorse Pak David orang yang tulus hatinya, saudara ya. Walaupun caranya beda dengan cara saya. Tapi itu saya bilang nggak mau gitu Pak. Lain kali nggak boleh begitu. Lain kali nggak apa-apa, saya janji. Oke, tidak boleh diam-diam. Semua harus terang benderang. Itu cara kita, Pak. Dan itu saya ajarkan ke kalian semua. Para pembesar dunia ini, jangan bilang. Nggak mau repot, udah. Pokoknya orang nggak boleh tahu. Pokoknya dia bikin dok. Tak begini. Mau nggak mau, pokoknya terima begini. Itu kan para pendetamu kan juga begitu kan. Para eporusmu kan juga begitu kan. Para pemimpin gerejamu juga begitu kan. Perpuluhan, persembahan. Kamu udah perlu tahu, ini punyanya Tuhan. Kamu sudah memberikan buat Tuhan. Kamu diajarin dari sekolah minggu, diindoktrinasi bahwa kamu tidak boleh urusan, ini tanggung jawab gembala dengan Tuhan. Negara Indonesia kan begitu kan, kamu nggak perlu tahu negara mau bikin apa. Tetapi kita ini anak-anak terang. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, harus dengan terang benderang. Ya, saudara ya. Harus dengan terang benderang. Setiap kali kamu mau bikin apa-apa di sini, harus terang benderang, nggak boleh undercover. Bahkan saya semua transaksi keuangan kita pun, yang di Belanda pun, tak buka semua ke kalian kan. Saya tunjukkan ke kalian. Karena memang nggak ada apa-apa. Kenapa kita berani terang benderang? Karena tidak ada hidden agenda. Orang-orang yang tidak punya hidden agenda sangat berani untuk terang benderang. Loh, kalau orang salah paham, tidak akan. Karena dari awal terang benderang. Begitu kamu tutup, maka ada apa nih? Begitu Galarwa tidak mau kasih laporan keuangan, Mikrofonnya Pastor Paul tertutup. ya jangan utak-atik, co-host semua, tolong jangan pegang macam-macam. Ya, karena saya lagi berapi-api, saudara, jangan nanti tutup saya nanti down gitu ya. Jangan diganggu ya, tolong jangan utak-atik co-host. Anda kalau lagi mute all, itu punya saya juga ketutup. Jadi Anda jangan ngutak-ngutik lagi.
Ya, saudara ya. Nah, saudara, jadi ketika kita mengelola sebuah komunitas, saudara, Anda ingin berhasil dengan komunitasmu, buatlah terang benderang. Tapi kok banyak yang keluar? Karena mereka hidup dalam gelap. Mereka tidak terbiasa hidup dengan terang benderang. Mereka terbiasa hidup remang-remang atau gelap. Gray area atau gelap. Begitu terang, silau, nggak mau, saudara. Nggak mau silau. Makanya mereka banyak yang keluar dari sini. Jadi, waktu itu Bu Vivina kritik saya. Kenapa banyak yang keluar? Karena Pak Paul begitu, gini. Nggak, Bu Vivina. Saya tahu persis. Saya pengalaman di manajemen, saudara ya. Top manajemen, bukan kroco. Dan kalau begitu ketemu saya, manajemen itu, di bawah aturannya saya, tak bikin terang benderang, saudara. Ini sistemnya ya. Kamu bela saya, maka saya akan bela kamu. Terang, saudara. Sistem bonus, sistem apa, semua tidak ada trik. Sehingga semua anak buah saya manggil saya Babe. Mereka merasa nyaman dengan saya. Saya tidak bosi, ya, saya tidak pernah suruh-suruh orang tanpa alasan. Ya, artinya saya cuma pengen disembah-sembah. Justru saya nggak mau, saudara. Saya selalu duduk sama mereka, makan sama mereka, masak bareng, nyuci bareng. Ya, saudara ya. Cuman karena saya terbiasa, saya anggap sama ya. Mereka minta tolong saya pun saya lakukan, saya minta tolong pun nggak apa-apa. Pak, tolong ambilkan itu, Pak. Saya ambilkan. Sama. Jadi bukan waktu saya bosnya, kamu nggak bisa minta tolong saya. Banyak orang bilang, oh, Paul ini anti kritik. Enggak loh, saudara. Kalau saya anti kritik, pasti langsung tak singkirkan kalian semua yang kritik saya. Saya banyak dikritik, dan saya dengarkan. Justru saya pinter karena dikritik, saudara. Saya itu pandai karena dikritik. Kalau ada orang kritik saya diam, saya dengerin. Tapi kalau ada orang kritik saya, sementara dia tidak ada sumbangsi apa-apa, nggak tak dengerin. Sungguh, saudara. Kalau kamu tidak ada sumbangsihnya apa-apa, lalu kamu kritik saya, nggak tak dengerin. Mengapa? Buang waktu. Nanti kalian cuma jawabnya apa? Ya, itu kan cuma saran. Kamu sudah ternyata gagal, saudara. Saya jalanin sarannya dia. Ya, gimana, Pak? Itu kan cuma saran. Kemarin ini tak jalin, itu salah. Duh, aku harusnya jangan ikutin omongan kamu. Ya, itu kan cuma saran, Pak. Mau dengerin boleh ya. Kalau gagal kan jangan salahkan saya, toh, Pak. Pak kan bebas memilih, boleh dengerin, boleh enggak. Kan kurang ajar orang ini, saudara. Kurang ajar, jangan dengerin. Jangan pernah dengarkan orang yang mengkritik kamu dan dia tidak ada sumbang apa-apa dalam kegiatanmu, saudara. Percaya saya. Ini tak ajarin kalian supaya pintar. Kalau orang itu ada di dalam berkontribusi, dia kasih saran, kamu dengerin, saudara. Maaf kata, biar Ibu Dora itu yang menjadi tokoh antagonisnya kita. Dia ada sumbangsi, saudara. Tak dengerin. Biar Ibu Dora, ya, yang sering di mocking sama teman-teman, tapi dia ada sumbangsi. Saya dengarin. Tapi ada orang di YouTube kita yang nggak ada sumbangsi apa-apa, ngeritik terus, saudara. Wes, kamu cuma banyakan bacot di sini. Tak marahin, saudara. Loh, Anda pakai otak, saudara. Ngapain saya dengerin? Kamu tidak pernah ada sumbangsi apa-apa, aktif juga enggak, nampakkan muka aja nggak berani, tapi bacotnya banyak. Ngapain, saudara? Oh, Paul anti kritik. Enggak, kamu kebanyakan bacot. Kalau kamu ada kontribusinya di sini, aktif, melayani, ya kayak Pak Yanja tuh. Kalau Pak Yanja ngomong, tak dengerin, saudara. Apa yang ngomong? Ya, Pak Paul nggak boleh begitu, harus bikin saya dengerin, saudara. Karena Apeng ada kontribusinya. Seorang Apeng itu punya kontribusi besar dari awal berdirinya Damaris. Mulainya dari Pak Andi dan Pak Apeng. Ya, jadi saya dengerin. Dia tahu persis dari awalnya Damaris. Sampai hari ini Apeng masih ada di sini. Masih bersama dengan kita. Tak dengerin. Tapi ada orang yang nggak jelas, nampak muka aja nggak mau, lalu ngeritik saya. Apakah perlu saya dengar, saudara? Nggak perlu. Kamu nggak perlu buang waktu dengan orang seperti itu, saudara. Tidak perlu buang waktu. Kalau siapa Pak Monang, ya tak dengerin. Pak, ini usulan saja, Pak. Begini. Tak dengerin, kontribusinya jelas, aktif di kita. Tapi kalau kamu nampak muka aja nggak berani, ya, nyumbang aja, hitung-hitungan, pelitnya minta ampun, kamu mau ngeritik saya, saudara.
Bukan saya anti kritik, saya nggak mau buang waktu. Oh ya, pertama, kalau saya otoriter, ya saya pasti pakai saudara saya semua yang ngelola Damaris, Damar Kasih Embun Pagi. Ngapain saya gaji orang, ya kan? Saya rekrut orang-orang semua, ya. Loh ini kan duitnya, kita ngomong kasar ya, nyarinya dari YouTube saya, saudara. Terbukti Galarua lepas dari kita, nol. Nggak punya donasi sama sekali. Iya kan? Bapak Pelur kan? Lalu kita ngomong realistis. Anda kan ketemu sini karena YouTube. Tapi nggak begitu caranya. Anda percaya saya karena saya tidak begitu kan. Makanya Bu Rohana Budi support saya. Pak Stephen support saya. Makanya Pak Iman support saya. Sampai hari ini Pak Iman setia mengambil banyak waktu, ya kan? Dijagain, selalu dia jagain nih. Khawatir nih, Paul ketiduran. Si Paul nih. Sembrono nih, si Paul. Nah, dijagain, ngerti Pak Iman saya suka sembrono. Karena percaya bahwa saya tidak mungkin otoriter, saya tidak mungkin ngawur. Ya kan? Kalau perlu kan kakak saya, ngapain saya gaji bendahara mahal-mahal, ya kan? Sampai segitu banyak, mendingan kakak saya. Ya mungkin sampai dengan hari ini, tidak ada serupiah masuk ke mereka, saudara dari Damaris. Kecuali Bram. Itu pun gajinya cuma 3 juta, saudara. Untuk ngerjain semua multimedianya kita. Ya kan, sekarang bagus kan? Semua pengumumannya semua Bram bikin ya, saudara ya. Itu contoh ya. Kedua, ya, Paul anti kritik. Kalau saya anti kritik, ya kita nggak akan sebagus ini. Kita jadi begini karena dulu dikritik kita. Pak David ngeritik kita, ya kan? Dulu Pak Iman ngeritik kita. Saya dengerin, udah deh Pak David yang bikin deh. Sekarang format Embun Pagi bagus karena Pak David, saudara. Sejujurnya kan, format Embun Pagi itu bisa bagus karena Pak David yang bikin. Kalau dikritik saya itu saya nggak tahan, Pak David yang kerjain deh. Kerjain. Kenapa? Saya udah terlalu peak. Pak bikin yang rapi, Pak bikin begini, bikin begitu, bikin begitu. Jadi bagus ya kan. Kita pujiannya apanya segala macam. Training moderator, training jadi co-host bagaimana. Kalau nggak kacau balau sampai hari sekarang kita kacau lagi. Udah lama nggak training. Mau ceplak-ceplek main mute all. Ya kan. Masa dipegangin jadi co-host, udah cetak-cetik, tiba-tiba rubah settingan semua. Pak Iman pusing setiap kali kan bilang. Ketiga, kita punya sistem yang terang benderang. Ya, Pak David saya tegur. Nggak boleh Pak, jangan bilang-bilang. Itu nggak boleh. Di sini tuh kamu nggak boleh bilang begitu, saudara. Itu perkataan yang haram dalam komunitas kita. Jangan bilang-bilang ya. Anda bikin kegiatan lalu bilang jangan bilang-bilang. Nah itu perkataan yang haram, nggak boleh, saudara. Akhirnya disalahpahamin Pak David. Ya kan? Nah, untung Pak David, ini ya, Pak David mau komunikasi dengan saya. Ini jelas kan, iya Pak, tadi awalnya begini, kok jadi begini, iya. Jadi Pak David nggak boleh nyalahkan orang yang salah paham dengan Pak David. Saya juga salah jawab, Pak. Gara-gara Pak David bilang gitu, saya juga salah jawab. Salahnya saya juga, tapi saya jawab karena Pak David nggak bilang sama saya. Kalau bilang pasti saya. Caranya jawabnya beda lagi. Dan saya benar-benar nggak tahu, kaget. Jadi pemikiran saya juga enggak. Pokoknya kalau ada masalah uang, nggak boleh jangan bilang-bilang. Kalau ada masalah uang. Justru kalau kita remove, Saifuddin dulu kita remove dari sini, karena tidak transparan dengan uang. Harus terang. Kalau enggak nanti kalau ada apa-apa kita semua bahaya. Ya, transparan, saudara. Kamu pengen sukses dalam hidupmu, belajarlah kamu hidup dalam terang. Kemarin waktu kita ke Israel ya, kan dari Mesir mau masuk perbatasan. Lalu pendetanya bilang, kamu jangan ada yang bilang kamu bisa bahasa Inggris ya, suruh bohongin gitu loh. Akhirnya malah ketahan lama sekali tuh gara-gara itu. Ada orang punya paspor, ada toknya Amerika, dia tinggal punya visa Amerika selama 3 tahun. Nggak bisa bahasa Inggris kan bohong bener, saudara. Akhirnya 3 orang yang punya visa Amerika ini ditahan. Jadi kita jadi lama tuh di imigrasi, gara-gara dibilang jangan bilang-bilang kalau kalian bisa bahasa Inggris. Maksudnya si pemimpin turnya ini, yang koordinator ini, supaya jangan ribet nanti kamu salah jawab segala macam. Akhirnya 3 orang ini kan ngadu sama saya.
Harusnya kita jujur aja. Saya jadi nggak enak nih begini nih, kita jadi merasa, jadi kita bohong ya. Iya sih, harusnya bilang aja apa adanya. Tiba-tiba kan dia lihat paspor saya merah, saudara. Netherlands. Who is Netherlands? Saya ngacu. Dia tanya sama saya, you speak English? Ya, I speak English. Kan nggak mungkin saya bilang nggak speak English, nggak mungkin. Karena saya jujur cepat, cek 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 selesai. Yang tiga akhirnya ditahan karena disuruh bohong. Saudara, sering kali ketika kita berkelit-kelit malah jadi ruwet, saudara. Ketika kamu straight, nah ini ya, dulu ada orang diaken yang berbelit-belit, saudara ya. Kalau ngomong tuh muter-muter, belit-belit, saudara. Nggak mau straight, dia terlalu banyak berintrik. Saudara, dengan orang-orang yang suka berintrik itu biasanya nggak tahan lagi sama saya. Kenapa? Karena selalu tak potong, Pak, langsung aja tuh the point, maunya apa? Jadi jangan berintrik-intrik, nunggu responnya saya apa, jangan begitu. Just, manajemen tidak perlu tahu, ini rahasia kita. Tak tegur Alengso, tidak boleh rahasia-rahasiaan, Pak. Itu punya Alengso. Nggak boleh rahasia-rahasiaan, Pak. Pak, nggak jadi kayak gitu, nanti kita intrik loh di dalam. Kenapa kita sampai hari ini aman, saudara? Karena tidak ada intrik. Karena tidak ada intrik di dalam komunitas kita. Ya. Dan orang-orang percaya memberikan dana kepada kita, sehingga kita bisa saling menolong, membantu. Karena orang percaya dengan ambience-nya, dengan suasana environment yang terbuka. Tanpa intrik, tanpa muter-muter, bulet-bulet. To the point aja. Nggak apa-apa. Kebanyakan ruwet, kebanyakan muter-muter. Orang malah curiga, ada apa ini? Kalau kita langsung to the point, kalau salah juga nggak apa-apa, diperbaiki. Takut salah, Pak. Jangan takut salah. Selama kamu transparan, salah bisa diperbaiki. Tapi kamu jawabnya benar, tapi kamu muter-muter, ada agenda tertentu. Orang tetap curiga. Padahal kamu jawabnya benar, bahwa kamu jawabnya tidak salah. Iya, kamu boleh ngomong akal-akalan bahwa kamu benar, tapi percaya itu ada di hati. Percaya itu ada di dalam hati manusia, saudara. Kamu boleh punya penjelasan yang logis, tapi kesan orang itu percaya apa enggak itu penilaian ada di hati. Kalau kamu muter-muter, jawabnya muter-muter, orang menandai, ini orang jawab muter-muter, kenapa harus muter-muter? Suatu ketika ada gereja Persekutuan Oikumene di Belanda, saudara ya, mau bikin panitia Natal. Lalu ditanyain sama hamba Tuhan di situ, ada beberapa hamba Tuhan, dana tahun lalu berapa? Berapa? Tinggal ngomong saja kebutuhannya berapa nih, ada yang mau nyumbang. Rahasia, sampai jengkel semuanya orang di situ. Kenapa nggak mau transparan, nggak mau dibuka saja? Saya nggak tahu, saya juga heran, kenapa nggak mau dibuka ya? Saudara, kalau ada pengumpulan dana yang tidak transparan, Anda kudu curiga, saudara. Apapun tujuannya, apapun alasannya, kamu kudu curiga. Semua hal yang tidak terbuka, tidak transparan, yang gelap itu kamu kudu curiga. Jangan, kalau ada suatu bisnis, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Jangan tahu ini nanti ada begini. Nanti. Alasannya dia apa? Nanti kamu rugi. Nanti banyak yang tahu. Seharusnya harus selalu terbuka, saudara. Akhirnya ketipu kan? Investasi-investasi. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang supaya ini harganya naik. Supaya ini. Itu semua akhirnya tujuannya untuk nipu, saudara. Donasi-donasi seperti itu akhirnya untuk nipu. Itulah sebabnya komunitas kita bikin seterang benderang mungkin. Polisinya kita semua. Polisi apa kita bikin terang benderang. Dan saya berharap siapapun, saya selalu berkata ya, saya lupa hari Minggu saya ngomong ya, yayasan ini tidak akan diwariskan kepada anak saya. Nggak boleh. Tapi diwariskan kepada tim.
pengembalaan. Tim pengembalaan ini akan diwariskan kepada tim pengembalaan berikutnya lagi. Bukan diwariskan ke anak saya. Mungkin anak saya menjadi salah satu tim pengembalaan suatu hari. Suatu hari kita nggak tahu. Tapi yang jelas tidak akan diwariskan soul sendiri. Nggak bisa. Dan tidak boleh. Ini komunitas punya kita, bukan punya saya. Sekarang ini donasinya dari YouTube. Tapi nanti kita lagi usahakan, saya dengan Pak Stephen dan tim yayasan semua, lagi berpikir bagaimana yayasan ini tidak mengandalkan dari YouTube saja. Cara yang paling benar gimana? Saya Pak SK semua ya. Kita lagi mikirkan caranya. Karena YouTube saya itu rapuh. Ya. YouTube saya itu rapuh sekali. Kita sudah diboikot berkali-kali, di-report berkali-kali. Bisa sekonyong-konyong YouTube saya mati, saudara. Ya, jadi harus ada. Makanya website harus nyala. YouTube-nya semua masing-masing harus nyala. Ya, saudara. Itulah caranya anak Tuhan bekerja. Jadi kalau kamu ketemu ada hamba Tuhan, terlalu banyak intrik, terlalu banyak gelap, tinggalkan, saudara. Kamu akan masuk neraka bareng-bareng sama dia. Pak, khotbahnya bagus, Pak. Pak, orangnya ganteng, Pak. Oh, enggak mungkin dia. Percaya saya, saudara. Segala sesuatu yang gelap itu mengundang setan. Karena setan suka dengan yang gelap-gelap. Setan tidak suka dengan yang terang benderang. Iblis itu sukanya dengan yang remang-remang, saudara. Yang gelap-gelap, gray area. Hiduplah dalam terang, karena kita adalah anak-anak terang. Daganglah dengan terang, bisnis dengan terang, hidup dengan terang, jalan dengan terang, berkomunitas dengan terang benderang. Begitu kamu gray area, gelap, remang-remang makin lama, makin gelap. Jadilah kamu anak setan. Donasi apapun yang tidak dibuka dengan terang benderang, percayalah banyak setannya. Anda boleh percaya, kamu tidak suka juga tidak apa-apa. Tapi saya kasih tahu Anda supaya kamu diberkati. Donasi apapun yang tidak dibuka terang benderang, banyak setannya. Agenda apapun yang tidak dibuka terang benderang, banyak setannya. Peluang setan itu ngambil alih besar luar biasa. Ya, yuk inilah aturan komunitas kita. Jaga yuk sama-sama. Bukan punya saya, saudara. Ini punya kita semua. Ya, ini punya kita semua, bukan punya saya. Sementara ini donasinya dari YouTube saya. Sementara ini. Sampai kapan? Ya kita harus pikirkan caranya supaya bisa bergulir. Bukan mengandalkan YouTube saya saja. Ya, saudara ya. Makanya kita terus pikirkan ya, saya, Pak SK, Pak Stephen. Kita lagi meeting terus sekarang ini. Ya, kita dengan segala macam cara. Kita sudah coba dengan ya bikin advertising segala macam. Cukup bagus ya. Damaris kemarin tolong ya. Donasinya keangkat lagi langsung ya. Karena viewernya dari Instagram sudah puluhan ribu. Tapi nggak puas saya, masih bukan. Kalau begini nanti tinggal sedikit hilang lagi, nggak bisa begitu. Harus sampai viral. Ini kita lagi ada beberapa pilihan. Doakan saja, saudara. Karena keberhasilan komunitas ini, dengan berhasilnya komunitas ini, maka makin banyak orang yang kita beri makan, makin banyak orang yang kita kasih beasiswa, makin banyak orang yang kita tolong kasih sembako, bayarin kontrakannya. There is no poor among us. Bahkan mungkin seluruh Indonesia, andai kata seluruh Indonesia menjadi anggota komunitas kita, donasinya banyak, maka Indonesia tak jamin tidak ada yang miskin. Percaya nggak, saudara? Kalau seluruh Indonesia menjadi anggota komunitasnya Hagios dan berdiakonia kepada Hagios, mungkin nggak ada yang miskin. Nggak mungkin. Mengentaskan kemiskinan Indonesia dengan apa? Jadi anggota Hagios, saudara. Tuhan Yesus memberkati.